Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Grafina, NIM 40123111086. Izin Pak Tony selaku dosen mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang telah Bapak berikan, yakni sumber dan klasifikasi hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum secara formal. Sumber hukum secara formal adalah sebuah dasar yang mengikat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan para penegak hukum. Adapun sumber-sumber hukum secara formal, yang pertama A. Undang-undang. Undang-undang merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah terdapat dalam pasal 5 ayat 1 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan perlu kita ketahui, di ketatanegaraan kita, undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. B. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. C. Kebiasaan. Kebiasaan sendiri adalah sebuah perbuatan atau perilaku manusia yang dilakukan secara berulang dalam hal yang sama. D. Perjanjian. Perjanjian adalah sebuah peristiwa yang dilakukan antar individu dengan individu lainnya yang melakukan sebuah perjanjian. E. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Dan F, yaitu ada doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis klasifikasi hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan sumber formalnya. Dibagi lagi menjadi 5, yakni A. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan atau adat adalah hukum yang berbentuk kebiasaan atau adat. C. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang dibentuk berdasarkan keputusan hakim. Yang D. Traktat atau hukum traktat adalah hukum yang dibentuk oleh negara-negara beserta perjanjian internasionalnya. E. Hukum perjanjian, yaitu hukum yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan sebuah perjanjian. Selanjutnya, yang kedua, hukum berdasarkan fungsinya. Hukum berdasarkan fungsinya terbagi lagi menjadi 2, yakni hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah sebuah hukum yang mengatur hubungan hukum antar sama anggota masyarakat. Yang B, hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum bagi penguasa. 3, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum berdasarkan tempat berlakunya kembali lagi dibagi menjadi 2, yakni hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Yang B, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara yang lainnya. Yang keempat, hukum berdasarkan bentuknya. Kembali lagi dibagi menjadi 2, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat, namun tidak dibentuk secara formal, tetapi ia lahir dalam masyarakat itu sendiri. Yang B, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis atau telah dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan negara. Untuk yang kelima, hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya kembali dibagi menjadi 2, yakni hukum yang mengatur atau volunteer, dan yang B, hukum yang memaksa atau compulsory. Yang A, hukum yang mengatur atau volunteer adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh undang-undang. Yang B, hukum yang memaksa atau compulsory adalah hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Dan yang terakhir, nomor 6, hukum berdasarkan hubungan yang diaturnya.
Kembali lagi dibagi menjadi dua, yakni hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif sendiri adalah hukum yang mengatur antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Untuk hukum subjektif adalah hukum yang memiliki sebuah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang diatur oleh hukum subjektif. Baik, Pak Tony, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.